Hai prop lovers, kembali lagi di channel review properti. Gue Bani Firdaus akan membahas dunia properti, dan kali ini gue akan membahas seputar inspirasi properti. Wow, apa itu? Ini adalah segmen SIP seputar inspirasi properti. Kali ini di segmen SIP ini gue Bani Firdaus akan bertemu dengan seorang inspirator muda di dunia properti. Gue mau belajar menggali kisah hidupnya, belajar dari ilmunya, apa yang menyebabkan inspirator muda ini masuk dalam dunia properti. Apalagi nih, gue penasaran nih, mungkin Anda juga penasaran tentang dunia properti. Ya, dunia properti juga mengalami masa krisis dalam masa pandemik ini. Apa memang betul demikian? Apakah masih bisa eksis dunia properti ini? Apakah masih bisa prospeksi dunia properti ini? Hai prop lovers, kembali lagi di channel review properti. Gue Bani Firdaus akan membahas dunia properti, dan kali ini gue akan membahas seputar inspirasi properti. Wow, apa itu? Ini adalah segmen SIP seputar inspirasi properti. Kali ini di segmen SIP ini gue Bani Firdaus akan bertemu dengan seorang inspirator muda di dunia properti. Gue mau belajar menggali kisah hidupnya, belajar dari ilmunya, apa yang menyebabkan inspirator muda ini masuk dalam dunia properti. Apalagi nih, gue penasaran nih, mungkin Anda juga penasaran tentang dunia properti. Ya, dunia properti juga mengalami masa krisis dalam masa pandemik ini. Apa memang betul demikian? Apakah masih bisa eksis dunia properti ini? Apakah masih bisa prospeksi dunia properti ini? Apalagi kota-kota besar semakin padat, penduduknya semakin padat, rumahnya juga semakin banyak. Waduh, cari tempat di mana? Masihkah ada? Masihkah available rumah-rumah untuk tinggal di kota-kota besar seperti contohnya di Surabaya? Nah, prop lovers, bagi kalian yang ingin bertanya silakan isi di bagian komen ya, pertanyaan tentang properti. Mungkin kalian juga ingin bertanya tentang review di sebuah lokasi atau sebuah rumah di Surabaya. Silakan langsung bertanya di komen. Nanti gue akan reviewkan seperti yang kalian minta. Nah, cepat isi ya. Dan ingatlah, tetap subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bunyikan loncengnya dan share sebanyak mungkin channel review properti ini agar berguna bagi banyak orang. Oke guys, kita tidak perlu lama-lama. GPL ya, gak pakai lama. Kita langsung saja menuju lokasi bersama seorang inspirator muda. Prop lovers, kali ini gue punya segmen yang khusus buat kalian. Ya, ini namanya segmen seputar informasi properti atau segmen SIP.
Nah, gue kali ini bertemu dengan seorang inspirator muda yang luar biasa. Gue akan belajar banyak mengenai dunia properti itu seperti apa. Kalian ikuti aja, inspirator muda ini sudah berkelana di bidang properti sudah lama. Ya, ilmunya pasti berguna untuk kita semua. Yuk, sudah hadir di tengah kita di channel Review Properti seorang muda yang luar biasa. Halo bro. Halo. Wah, luar biasa nih. Wah, ini sungguh waktu yang sangat berharga bagi gue ini bisa belajar dengan seorang inspirator muda. Ini namanya kita ini segmen seputar informasi properti. Segmen SIP. SIP kalau singkat SIP ya. SIP ya. Guys, ini inspirator muda ini luar biasa ya. Kita mau tahu dulu namanya siapa biar kalian juga kenal. Bro, kenalin dong namanya siapa? Oke, nama saya Freddy Susanto. Freddy Susanto. Iya. Nah, tapi kalau dari Instagramnya itu Hakuna Matata ya. Hakuna Matata. Loh, ini yang bener yang mana nih, Susanto atau Hakuna Matata? Iya. Jadi nama di lapangan Freddy Hakuna Matata. Wow. Iya, jadi terkenalnya banyak. Memang kalau untuk IG itu Freddy Hakuna Matata sih. Wah, gitu. Punya maksud tertentu enggak? Hakuna Matata artinya kan jangan khawatir sebenarnya. Oke. Jadi kalau cari properti ke saya jangan khawatir. Artinya segala kebutuhan kita bisa adakan, kita bisa tampung seperti itu. Wah, luar biasa ya. Yeah. Gue enggak salah nih, inspirator muda kita kali ini benar-benar orang yang pakar di bidang properti ya. Yeah. Oh, ayo kita upas nih ya. Okay. Bro, nah kalau kita dengar kata properti nih ya. Ya. Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Berbicara dengan properti pasti orang akan terlintas itu rumah, kan gitu. Ya, sebenarnya properti itu bukan hanya rumah ya. Kalau kita berbicara tentang properti, variabelnya itu banyak. Jadi dari rumah, ada tanah, ya, ada apartemen, ada gudang, tanah pun itu masih bisa dibedakan macam-macam lagi sih. Jadi kata properti itu luas sekali, ya, seperti itu, sangat luas. Ya. Oh, properti itu kan sebetulnya bisa dikatakan sebagai pelengkap ya. Atau gimana ya? Kata properti kadang kita ketemu dengan misalkan ya event organizer yang harus menyediakan propertinya gitu untuk menghias. Seperti apa ya? Apa memang properti itu khusus rumah, apartemen? Oke, jadi penggunaan kata properti itu bisa macam-macam ya. Saya panggilnya Pak Bani ya. Kalau di dunia IO, properti itu artinya pelengkapnya ya. Jadi tools-toolsnya itu. Tapi kalau di dunia saya, properti itu ada suatu kebutuhan sudah. Kalau saat ini properti merupakan suatu kebutuhan. Bahkan banyak sekali keluarga muda yang saat ini sangat membutuhkan properti, terutama landed house atau rumah tapak. Seperti itu sih. Wow, ya. Keren ini. Sejak kapan ini Pak Freddy menekuni dunia properti ini? Saya sekitar 2011 ya. 2011. Iya. Jadi 2011. Sekarang 2020 guys. Iya. 2011. 9 tahun ya kira-kira. 9 tahun ya. 9 tahun. Sudah melalang buana kemana-mana nih ya. Iya. Kebetulan saya kebanyakan untuk area bermain itu Surabaya dan sekitarnya ya. Surabaya, Gresik, Pasuruan sampai paling jauh itu di Bali. Oh, di Bali. Ya, Wow. Ngomong-ngomong nih, apa yang membuat Anda tertarik di dunia properti? Jadi kalau dibilang apa yang membuat saya tertarik di dunia properti, kalau boleh jujur pertama saya tidak tertarik, malah suatu paksaan sebenarnya untuk menekuni bidang properti ya. Jadi saya diarahkan untuk masuk ke dunia properti. Dari sana terus saya berpikir ternyata dunia properti ini suatu bidang yang cukup luas ya. Karena begini, jumlah tanah itu terbatas ya, tidak ada fotokopinya. Sedangkan jumlah manusia semakin tahun ini bertambah dan kebutuhan akan rumah itu juga semakin bertambah. Tapi tidak hanya rumah, tetapi di bidang usaha pun kebutuhan tanah untuk gudang dan pabrik itu juga semakin bertambah. Dari sana saya berpikir, oke, dunia properti ini sangat luar biasa. Artinya tidak ada matinya, seperti itu. Jadi saya pikir dunia properti ini oke lah, worth it untuk saya tekuni. Jadi sampai 9 tahun saat ini ya karena itu. Nah
yang membuat pilihan jatuh di properti apa? Sebelumnya apakah ada pilihan lain di dunia lain atau dunia lain? Bukan dunia lain ya. Dunia lain. Dunia gaib. Di bidang lain. Di bidang lain itu ya. Ya, sebenarnya saya sebelumnya memang ada bekerja di beberapa bidang ya, termasuk saya buka usaha itu distributor spare part sebenarnya, gitu ya. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya lebih memilih menekuni dunia properti. Yang pertama memang saya ketemu sama orang ini yang berbeda karakter dan karena saya suka bertemu orang baru, saya suka ngobrol dengan orang baru, menambah link ya. Iya, menambah link. Ya dari situ oke lah, ini pekerjaan yang saya suka. Artinya setiap hari ini saya sekarang merasa saya tidak sedang bekerja. Makanya kalau ditanyai teman-teman gitu, slogan saya selalu everyday is holiday. Walaupun saya sedang bekerja, saya merasa saya sedang liburan karena saya menekuni, mencintai apa yang saya kerjakan sih. Nah, itu kunci utama ya, gitu ya. Kunci utamanya itu, kunci serepnya kalian bisa gadakan sendiri. Oke, pertanyaannya berikutnya, apakah dunia properti itu masih prospek? Oke, untuk saat ini sampai kapanpun saya katakan dunia properti itu masih prospek. Ya, terutama kalau sekarang ini di masa pandemik ya, ini juga masih prospek sebenarnya. Kenapa? Iya. Bahkan properti sebenarnya kalau di beberapa kantor, misalnya kantor saya ini naiknya cukup signifikan. Sebenarnya kenapa kok seperti itu? Guys, waktu gue interview nih Pak Freddy, wah karismanya begitu luar biasa. Kata-katanya, ya ketegasannya, ilmunya juga banyak. Gue butuh menggali lebih banyak lagi nih guys. Dan bagi kalian yang mau bertanya, silakan ayo bertanya sebanyak-banyaknya, isi di bagian komen. Dan bagi kalian yang ingin review lokasi tertentu, rumah tertentu, yuk isi saja di bagian komen. Ayo. Kalian juga yang mau investasi di tempat-tempat yang menarik, untuk tabungan masa depan kalian, investasi yang menguntungkan, yuk silakan investasi yang baik, lokasinya baik-baik, di mana itu coba tanya di bagian komen ya, silakan, ada di bagian deskripsi juga. Oke, so stay tune on channel Review Property sampai selesai karena akan dibagikan tips-tips bagi kita semua, bagi gue juga yang sedang belajar di dunia properti dan juga bagi prop lovers yang sedang mendengarkan channel Review Property. So, stay tune ya sampai selesai. Oke? Yeah. Pada saat pandemi ini banyak orang yang membutuhkan dana segar ya, atau cash flow. Ya, salah satunya apa yang harus dicapai untuk memenuhi itu adalah jual propertinya. Oke. Kan gitu. Ya. Dihubungi siapa? Yang ya akhirnya kita yang dihubungi. Kan seperti itu. Terus bagi orang yang punya dana atau cash flow, ini adalah saatnya membeli properti. Kan harganya pasti akan murah. Oke. Gitu. Jadi walaupun situasi pandemi seperti ini, dunia properti bisa survive dan menemukan jalannya sendiri. Masih bisa ya, prospek. Masih bisa. Walaupun banyak loh ya. Maksudnya rumah-rumah itu kan juga banyak juga yang dijual, kan juga orang butuh untuk perputaran uang dan sebagainya. Iya, bahkan yang 2 bulan lalu itu di daerah dekat Juanda ya, Sidoarjo Surabaya perbatasan. Itu dalam satu rumah itu ada launching 3 developer ya, 3 perumahan. Kalau dihitung jumlahnya 1.000 lebih, 1.000 unit rumah. Itu laku dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan bisa laku 1.000 rumah. Ya, tapi memang trennya untuk saat ini yang lagi ngetren adalah middle low ya. Jadi harga under 1M sekitar mungkin 800 ke bawah. 800 ke bawah. Ya. Oh, yang daerah Juanda itu ya, 3 itu ya. Nah, itu kalian kalau mau tahu reviewnya seperti apa, kalian bisa langsung lihat di channel yang gue tunjuk ini ya, di atas ini ya. Kalian bisa lihat di situ segala informasinya lengkap, kalian bisa hubungi di bagian deskripsi. Nah, kita langsung aja untuk mempersingkat, kita enggak mau singkat-singkat ya. Ini waktu yang berharga kita pakai, kita gali informasinya yang luar biasa oleh seorang Bapak Freddy. Wah, ini pakar properti muda. Wah. Lalu nih, berbicara hunian, pilih kontrak atau sewa gitu ya, atau beli. Nah, opini pribadi nih.
Oh iya. Boleh ya? Iya, Oke. saya tanya kok ya. Pilih pribadi. Kalau saya lebih memilih beli. Lebih milih beli. Beli. Tapi kan saat ini kan banyak tuh DP yang cicilan ringan. Saya lebih memilih beli. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan uang itu juga sudah milik saya. Saya dapat nilai valuasinya, kenaikan nilai tanah juga kan, atau nilai propertinya. Tapi kalau saya sewa, saya bayar tiap tahun. Setelah 2 tahun tetap kembali ke pemilik kan. Oke. Seperti itu. Kalau opini saya pribadi, saya lebih baik membeli rumah walaupun itu ukuran yang kecil, tetapi saya dapat nilai investasinya juga. Nilai investasinya juga dapat. Betul. Dari selama Pak Freddy nekuni ini lebih banyak orang beli atau orang sewa? Kalau saya pribadi banyak yang beli kan. Banyak beli ya. Daripada sewa. Tetapi jangan lupa juga pemain sewa di Surabaya ini juga banyak sih. Sebenarnya gitu. Cuma kebutuhan untuk sewa itu juga sebenarnya banyak juga ya. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi banyak sekali orang yang sewa. Kebanyakan itu mahasiswa ataupun orang pindahan kantor ya. Dari kota satu pindah ke Surabaya, dia cari sewa untuk 2 tahun, setelah itu dia dipindahkan lagi. Seperti itu sih sebenarnya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dinilai dari value-nya lebih baik beli ya? Kalau pribadi saya lebih baik Beli. Karena langsung milik ya? kalau milik karena cicilan sekarang kan ringan-ringan. Ringan ya? Ringan-ringan. Nah, itu dicatat cicilannya ringan. Ya, lebih baik beli. Belinya di mana? Nah, kalian lihat di deskripsi itu ya belinya. Lalu nih, hunian itu ada rumah, Ya. ada apartemen ya toh. Ini hunian ya, hunian. Gudang tidak termasuk hunian. Emang ada hunian gudang? Gudang itu kebutuhan bisnis ya Tapi sebenarnya. gudangnya berpenghuni ada. Ya. Oke, rumah dengan apartemen, pilih mana? Gini, jadi rumah dan apartemen itu ada, kita enggak bisa ini ya. Kalau disuruh pilih, biasanya orang akan milih rumah dulu. Rumah dulu malah, bukan dulu. apartemen. Bukan apartemen. Jadi kita memiliki tanah dulu. Tetapi setelah kita punya tanah, punya rumah, apartemen itu baru kebutuhan berikutnya. Tetapi itu kalau saya pribadi. Ya. Tapi banyak orang juga suka apartemen karena untuk praktis. Gitu. Jadi bedanya gini, kalau rumah kita misalnya nih dengan rumah luas 100 ya sudah, mungkin punya taman. Tetapi kalau apartemen ya luas lebih kecil, harga lebih murah. Tapi fasilitas dia dapat. Ada kolam renang misalnya, terus praktis ya, artinya gitu. Jadi ini ada 2 hal yang apa ya, menurut saya kalau di head to head ini kurang pas ya, karena antara rumah sama apartemen segmennya masing-masing. Ada orang yang suka tinggal ke apartemen karena praktis, begitu masuk dia sudah masuk kamar, pengen nge-gym dia tinggal turun ke bawah misalnya, tinggal nge-gym, mau renang juga bisa. Tapi kalau rumah kan nggak bisa. Ya, kalau rumah dalam renangnya harus luas berapa? Mungkin 500 sampai 1000 meter ya Pak ya. Seperti itu. Tapi ada orang juga yang nggak mau aku di apartemen. Kenapa? Bosen. Buka kunci, dia masuk sudah kamar. Sudah kamar ya. Tapi kepingin punya apartemen yang lebih mewah lagi, ya lumayan juga budgetnya. Seperti itu sih. Jadi memang kalau di dunia properti untuk segmennya antara rumah sama apartemen ini punya segmen masing-masing ya. Segmennya masing-masing. Punya plus minus masing-masing. Ya. Jadi rumah punya plusnya sendiri, apartemen juga punya kelebihannya sendiri. Kelebihannya sendiri ya. Tergantung terakhirnya tergantung kebutuhan nih. Nah, kalau orang biasanya kalau suami istri bekerja misalnya, kan susah untuk ngawasi anak rumah, untuk bersih-bersih dan segala macam. Mereka pilih apartemen praktis ya. Karena dia pulang kerja sudah langsung masuk tanpa perlu bersih-bersih yang Sudah bersih-bersihnya ikut developernya apartemen. Iya, biasanya gitu untuk eksterior ya. Kalau dalam kan masing-masing. Cuma secara luasan dia nggak perlu sampai terlalu luas untuk bersih-bersihnya. Tapi kalau rumah ya kan banyak sekali ya. Seperti itu sih. Bagaimana dengan Anda prop lovers? Nah, pilih rumah atau pilih apartemen? Ya, kalian bisa isi komen di bawah ya. Yang pilih rumah silakan tulis rumah, yang pilih apartemen silakan pilih apartemen, yang mau beli silakan hubungi deskripsi. Ya. Jadi mana yang tim rumah, mana yang tim apartemen gitu. Ayo, kita tarung ya, yang menang yang siapa ya kan? Banyakan mana nih rumah dengan apartemen? Ya kalian mau beli dua-duanya, silakan ya gitu ya. Tapi yang pasti untung sih. Masa ya? Beli rumah mau beli apartemen semua untung loh sebenarnya. Semua untung. Seperti itu ya. Punya sebuah pengalaman nggak tentang
beli rumah atau beli apartemen? Dari mungkin teman-temannya Pak Freddy atau Pengalaman familinya, yang bagaimana ini Pak? antara pilihan beli rumah dan pilihan apartemen. Pernah nggak mengalami seperti itu? Oke, kalau kebanyakan klien saya kalau cari apartemen ya itu tadi dia kepingin cukup praktis juga. Ya, Oke. cukup praktis. Kebanyakan memang biasanya ini pengusaha muda. Ya, jadi dia dengan kesibukannya, segala kebutuhannya, ternyata kenapa kok dia lebih milih apartemen? Ya, karena itu fasilitasnya sudah lengkap. Sudah Dia lengkap, ya. kepingin nge-gym, tinggal nge-gym. Dia nggak perlu lagi bangun tempat untuk gym. Kalau rumah dia akan bangun kan, seperti itu. Kepingin renang, dia langsung aja renang tanpa harus bangun kolam renang. Kalau dia beli rumah, itu untuk kolam renang kan biasanya kalau di Surabaya ada di beberapa tempat. Ya, dia ya, harus dia harus keluar lagi, ya, mungkin Iya. dari mobil lagi, Betul. gitu ya. Butuh waktu lagi. Betul. Oke. Seperti itu sih. Pertimbangannya begitu guys. Ya. Lalu nih, ini Surabaya ini ya. Ya. Khusus di Surabaya. Surabaya itu kan kota yang nyaman ya kan, aman, Betul. tenang, ya mallnya di mana-mana. Tapi juga penduduknya padat. Padat. Betul kan? Nah, masih ada enggak kalau cari hunian rumah? Padat loh ini guys, ini Surabaya. Nah, padat. Ya. Kecuali planet Mars ya masih kosong, nggak ada rumahnya. Tanahnya masih murah. Tanahnya masih murah, berangkatnya yang mahal. Berangkatnya yang mahal. Dapat rumah satu kali. Ya, jadi kalau semakin padat di Surabaya, ya karena kita kan merasa ya sekarang jalan-jalan juga semakin padat, semakin macet ya. Tetapi kebutuhan untuk rumah di Surabaya saat ini menurut data statistik itu sekitar 200.000 sebenarnya orangnya membutuhkan hunian. 200.000. Jadi masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar orang untuk mencari rumah ya. Terutama gini, sekarang permasalahan nggak dalam mencari rumah itu masalah budget aja sih sebenarnya gitu. Kalau kepingin budget sekian misalnya, oke, adanya di mana? Itu berarti dia di Surabaya tapi agak luar. Oke. Seperti itu. Ya. Ya, jadi sudah apa ya istilahnya? Karena Surabaya ini sudah kota yang terbantu. Berkembang ya, sudah. Nah, kepingin beli rumah budget sekian, enaknya di mana ya? Oh ya Surabaya. Kepinginnya Surabaya misalnya gitu. Tapi Surabaya yang sedikit luar. Oke. Tapi masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Memungkinkan ya. Tapi kalau kepingin yang katakanlah di ya masih dalam kota, konsekuensinya ukuran tanahnya biasanya kecil. Oke. Ya, jadi lebar 3,5, lebar 3, misalnya kali 10 atau kali 8 meter. Seperti itu. Tapi biasanya mereka untuk cari itu mendekati area aktivitas mereka. Jadi misalnya kerjanya di Surabaya Timur, ya carinya di timur, tapi budgetku segini. Daerah mana ya? Masih ada sih sebenarnya. Cuma ya itu pelosok-pelosok, aksesnya mungkin mobil satu atau apa seperti itu sih. Ya. Tapi masih memungkinkan ya tinggal di Surabaya itu ya. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan Masih ya. memungkinkan. Rumah Jadi, maupun apartemen masih Betul. memungkinkan ya. tiap hari ya kalau kita bisa cek itu ya masih banyak sekali loh sebenarnya call in orang telepon itu cari rumah. Bahkan di notaris sendiri tiap hari masih ada transaksi rumah di Surabaya. Jadi masih banyak sebenarnya memungkinkan sekali untuk tinggal di Surabaya. Dan pusat bisnisnya nggak harus di Surabaya kota ya, Surabaya pusat ya. Karena Nggak harus. bisa di Surabaya Timur juga, Betul. ya, Surabaya Barat juga ada. Betul, ya. betul, Surabaya ya. betul. Seperti itu. Kalian yang mau tahu Surabaya itu seperti apa, timur yang mana, barat yang mana, nah kalian bisa cek di channel review properti di sini nih. Nah, ya kalian bisa cek di situ di video yang sudah gue upload. Itu nanti kalian akan mengerti Surabaya timurnya mana, Surabaya baratnya mana, berkembangnya kemana. Dan kalian yang senang dekat-dekat bandara, kalian juga bisa cek channel-channel yang ada. Nah, itu menarik sekali. Oke, Pak, berapa sih range harga hunian di Surabaya? Surabaya mana nih? Surabaya Timur aja dulu. Surabaya Timur. Kalau Surabaya Timur beberapa lokasi sudah sekitar mungkin 2,5 ya, 2M. Kurang lebih 2M ya. 2M Kurang ke lebih. atas masih bisa. Oke. Ya, tapi kalau untuk middle low-nya untuk timur sendiri sekitar sebenarnya 600 masih ada sih. Wow, masih ada ternyata. Masih itu masih di Surabaya Timur loh ya. Surabaya Timur. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Surabaya ini apa ada ya rumah hunian mungkin sekitar 600 500 sebenarnya masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Wah. Masih ada.
Nah, gitu. Ya tinggal itu sekarang kita mau cari-cari aja. Nah, ya, cari gitu yang kan. mana kan? Betul. Yang mau investasi yang di harga berapa? Nah, itu. Jadi kalian yang mau lagi informasinya ikuti terus channel Review Properti. Lalu ini tips untuk beli properti itu apa? Oke, kalau tips membeli properti yang pasti kita lihat pertama kan lokasi biasanya. Lokasi bagus terus aksesnya bagaimana? Oke. Kan seperti itu. Ya. Akses bagus, tapi jangan lupa legalitas itu penting. Karena legalitas itu adalah dasarnya ya. Jadi kalau saya memberi tips bagaimana membeli properti yang aman, yang pasti cek legalitas. Cek legalitas. Ya, legalitas harus benar-benar aman supaya kita ketika kita menghuni itu sudah tenang, gitu ya, tenang. Ya, selain itu cek lagi mungkin untuk aksesnya. Terus daerah tersebut ada perkembangan apa? Itu juga sangat penting. Ya, jadi itu perkembangan penting itu untuk nilai valuasi dari properti kita. Contohnya nih, kita beli rumah mungkin dekat apa? Misalnya dekat rumah sakit. Oke. Ya, itu bisa meningkatkan nilai investasi. Terus pendidikan itu juga bisa. Terus mungkin mall. Oke. Mall, terus untuk wisata, daerah dekat wisata itu juga bisa meningkatkan. Jadi ada beberapa variabel yang membuat properti itu meningkat nilainya. Wow. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya boleh kasih tips, yaitu hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Ya. Tapi yang paling penting adalah legalitas. Legalitas, ya. Oke. Legalitas. Ya. Seperti itu. Sekarang di pertanyaan yang terakhir ini ya, sarannya bagi prop lovers ini ya, ini pecinta properti yang ada di Review Channel Oke. Properti ini, sarannya apa ya? Apakah mau beli di kota mana atau kota mana? Kita lihat sarannya dari Pak Freddy ini ya. Sarannya apa nih bro? Oke, kalau saran saya Surabaya ini menjadi tempat hunian yang masih dicari orang. Kenapa? Karena Surabaya ini adalah pintu gerbangnya ke Indonesia Timur. Sebenarnya. Jadi banyak kantor atau orang cari hunian ya. Apalagi kalau orang timur punya bisnis yang untuk di Surabaya itu banyak sekali cari hunian. Ya, jadi saran saya investasi di Surabaya itu cukup sangat oke. Yang pertama karena keamanannya cukup stabil kalau Surabaya. Itu setuju. Ya. Iya. Keamanan cukup stabil, terus pembangunannya saat ini kita tahu sendiri Surabaya ini pembangunannya cukup sangat luar biasa. Ya, terutama di daerah barat. Ya. Daerah barat kita tahu untuk lingkar luar barat itu jalan 40 meter itu di daerah Wiyung sekarang lagi dikebut ya. Jadi Surabaya dari segi keamanan, dari segi pembangunan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dua ciri ini ya, kalau kota itu memiliki itu bagus untuk investasi sebenarnya. Seperti itu. Lagian juga Surabaya menjadi pintu gerbangnya Indonesia Timur, pasti untuk nilai investasinya meningkat. Meningkat ya? Meningkat. Wah. Seperti itu. Udah, kalian nggak usah panjang-panjang berpikirnya. Wah, informasi apa? Ikuti terus ya di Review Properti. Nah, gue Bani Firdaus dan Freddy Hakuna Matata Wis dari channel Review Properti. Salam Prop Lovers.